Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas Pondok Trikora Halim yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua Masya Allah berikan panjang umur, Masya Allah berikan sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa menambah amal-amal soleh kita. Bekal-bekal akan kita bawa mati, bekal-bekal akan menyelamatkan kami kita semua di alam kubur nanti, termasuk istiqomah kita dalam sholat berjamaah di masjid, istiqomah kita dalam mengikuti kajian agama yang hukumnya adalah fardu ain, wajib perorangan. Kapan kita nggak menuntut ilmu lagi? Kalau sudah masuk di alam kubur. Karena menuntut ilmu itu batasannya minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai kita masuk di alam kubur. Semoga segala amal ibadah kita, istiqomah kita dan sholat ke masjid dan mengikut ilmu agama ini bisa mengantarkan kita apabila kita meninggal nanti dan meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan nasihat Nabi untuk bahan introspeksi diri kita agar kita ini jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau hadis ini bahagia menurut Nabi, tapi kadang-kadang menurut kita belum tentu, yang masih masih kurang, masih nggak cukup ya. Sebab kebahagiaan Nabi dalam halaman 273, bahagia yang sempurna menurut Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa, kata Nabi, apabila di antara kita, di antara kalian ini ya, yang waktu pagi-pagi merasa aman rumah tangganya, dari bangun pagi aman, rumah kita nggak kebakaran, nggak ada kemalingan, kita kemudian mu'afan fi jasadihi, yang kedua bangun pagi kita diberikan kesehatan, tidur kita semalam nyenyak, bisa tidur. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur, maka kita harus syukuri. Kemudian berapa banyak orang bangun tidur sampai menjelang tidur nggak bisa buang air besar, nggak bisa kencing. Kita ini bangun tidur sehat, bisa pipis, bisa kentut, kita bisa buang air besar. Ini suatu kenikmatan. Kemudian indahu qutu yaumihi, yang ketiga, hari itu punya makanan yang dimakan hari itu. Kalau kita bukan makanan hari ini, bukan sehari, tapi sebulan kita sudah punya persiapan mungkin. Dimana berasnya aja masih 3 karung ya. Kulkasnya masih penuh, masih punya tabungan. Maka kalau sudah bisa 3 itu, faka'annama khizat lahu dunya bi hadzafiriha, kata Nabi. Maka seakan-akan ia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dengan segala kesempurnaannya. Udah, biar kita ini syukur ya. Jangan melihat orang yang bergelimang harta, belum tentu dia bahagia. Yang kita syukuri, alhamdulillah makan masih enak, tidur masih nyenyak, semuanya siap untuk warga, anak-anak sama nurut, semua sehat. Banyak di luar sana yang mereka Masya Allah bergelimang harta, tapi anaknya mabuk sana kemari, ditangkap polisi. Betapa menderitanya orang tua, capek-capek. Kenapa Nabi mengukur kebahagiaan ini? Coba kalau kita melihat hadis berikutnya, hadis yang nomor 24, di mana kana Rasulullah yabitul layali al-mutatabi'ah qawiyah. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah itu sering bermalam pada beberapa malam berturut-turut dan dalam keadaan lapar. Tidak ada keluarganya
mempunyai makanan, persediaan makanan itu nggak ada. Jadi bermalam-malam tuh Nabi, para istrinya itu lapar, nggak ada yang dimakan. Apakah Bapak Ibu pernah ya, sampai orang nggak bisa tidur gara-gara kelaparan? Kalau kita nggak bisa tidur gara-gara kekenyangan, ya. Maka kita ini bersyukur kepada Allah, ya. Masih banyak untuk kekasih Allah, orang dijamin masuk surga, yang dijamin gak akan masuk neraka, yang ibadahnya luar biasa. Maka malam berturut-turut itu sampai gak ada yang dimakan, ya, gak ada yang dimakan. Wa kana aktsaru khubzin khubzas sa'ir. Kemudian kebanyakan makanan roti Nabi itu, keluarganya itu roti yang kasar, dari gandum yang kasar. Kalau sudah berapa jam itu baunya kecut di gandum itu. Makanya itu makanannya kekasih Allah. Gak ada yang dimakan, adanya cuma itu. Kalau kita, wah gak doyan lah, daratnya gak doyan. Makan kita sudah ada tahu, sudah ada tempe, sudah ada telur, sudah ada ayam, sudah ada Masya Allah. Makanya disinilah kata Nabi, kalau orang itu sudah badannya sehat, bangun tidur, masih bisa makan aman, gak ada masalah. Kemudian dia bisa makan hari itu, udah dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau menurut kita kurang, ya, kurang. Itu menurut kita harus punya mobil sesuai jumlah anaknya, istrinya, punya semua satu-satu, punya rumah masing-masing. Wah, kalau kita ukuran gitu nggak akan ada puas-puasnya dunia. Bapak cari dari ujung sampai ujung, nggak akan ada puasnya. Puasnya kapan? Kalau sudah masuk di alam kubur. Ini sampai nah hadis yang nomor 25-nya, biar Bapak Ibu ini saya kasih gambaran begitulah. Mereka orang-orang yang hidup di bawah kita itu masih banyak sampai kehidupan Nabi dan para istrinya. Karena idza sholat bin nas, Rasulullah itu kalau ngimamin sholat dengan para sahabat, yakhirru rijalun min qomatihim fis sholah minal khosomah. Jadi ada orang-orang yang kalau sholat itu mereka tahu-tahu gedubrak, nyungsep jatuh, ya, jatuh lagi sholat jatuh. Kemudian jatuhnya itu bukan apa, minal khosomah, karena kelaparan. Siapa mereka? Wahum ashabus suffah. Mereka itulah orang-orang yang ahli suffah. Orang-orang sudah membersihkan dirinya, sudah enggak mau bergelimang dengan dunia, enggak tergiur dengan kenikmatan keindahan dunia, hidupnya cuma di emperan-emperan masjid. Ya, itu namanya sahabat suffah, termasuk Abu Hurairah. Ya. Itu mereka sholat itu sampai gedubrak jatuh karena kelaparan. Kalau di Nurul Ikhlas ada orang gedubrak jatuh bukan karena kelaparan, paling karena ngantuk, ya. Beda Pak, ya. Di masjid kami juga ada gedubrak jatuh langsung kabur lari. Kalau lapar, kalau ini para sahabat sufa itu gedubrak jatuhnya itu gara-gara lapar, nggak ada tenaga. Setelah seperti itu, hatta yaqulal a'rab, sampai orang Badui nggak punya pendidikan, yang ngomongnya kasar, udah nggak ada akhlak sopan santun. Mereka ada orang gedubrak itu malah ngatain haula'i majnun. Orang-orang itu adalah orang-orang gila, orang sholat kok jatuh gitu, gedubrak, sering jatuh, jatuh gila kali, namanya orang Badui. Faidah kalau Rasulullah selesai sholat, insorofa ilaihim, kemudian Rasulullah mengatakan, gimana engkau menghibur? Lau ta'lamuna, kalau kalian tahu, orang-orang Badui dan semuanya yang hadir ini, kata Nabi, malakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan. Kalau tahu balasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang gedubrak jatuh tadi karena kelaparan, maka niscaya kalian akan meningkatkan, menambah kemiskinan kalian lagi, lebih daripada itu, dan lebih daripada penderitaan dia. Kalau ngerti
balasan dari Allah. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sampai jatuh itu, Allah itu ujian yang luar biasa. Makanya kalau kita sekarang suka ada penderitaan, cobaan, maka sadarlah masih banyak orang-orang cobaannya itu yang lebih berat daripada kita. Kita masih doyan makan, masih bisa makan, masih bisa jalan. Bahkan ini suatu hari, ini hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 266. Di mana hadisnya riwayat Imam Muslim, kharaja Rasulullah dzata yaumin aw lailatin. Suatu hari Rasulullah malam hari itu keluar rumah. Fa idzan huwa bi Abi Bakar wa Umar. Pas keluar rumah itu tahu-tahu ketemu Abu Bakar sama Umar, sama-sama keluar radhiyallahu anhuma. Faqala, karena enggak sengaja papasan dengan sahabatnya ini, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Kata Nabi, wahai Umar dan Utsman, apa yang membuat kamu malam-malam gini keluar? Udah malam gini keluar, jam-jam segini kok kamu keluar? Qala, Abu Bakar dan Umar itu mengatakan, jawabannya alju ya Rasul, kami keluar ini karena lapar, gak ada makanan. Siapa tahu ada orang yang sedekah, sahabat-sahabat yang sedekah. Jadi keluar itu adalah lapar, mencari, mau beli gak ada yang pakai beli. Kalau kita keluar sekarang ada nasi goreng di jalan, ya. Mau beli apa itu masih banyak makanan. Ini Abu Bakar Umar keluar gak ada jualan, mau beli apa yang dibeli gak ada yang dibeli. Kemudian apa kata Nabi? Wa ana walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, fa akhrajani alladzi akhrajakum, sama aku keluar malam ini juga gara-gara seperti kamu, lapar gak ada yang dimakan. Coba bayangkan Bapak, pernah kita malam-malam lapar, malam bikin Indomie, pulang ya nggak usah keluar ada Indomie. Nah, sekarang masih ada persediaan, ini nggak ada persediaan. Coba kurang apa kalau kita nggak syukur ya, kalau nggak syukur. Kemudian falamma ra'atul mar'ah, kalau melihat ada Rasulullah ya, fa'ata rajulan minal ansar, kemudian datang seorang sahabat dari Madinah, faidan wa laisa fi baitihi, mendatangi ke rumah sahabat itu, tahu-tahu nggak ada laki-lakinya, suaminya. Falamma ra'atul mar'atu, tatkala yang datang itu adalah Rasulullah, marhaban wa ahlan, selamat datang ya Rasulullah di rumah kami. Aina fulan, di mana suamimu? Qala dhahaba yasta'dibu lana al-ma', pergi ya Rasul, dia lagi ngambil air ya. Idja al-ansari fanadhara ila Rasulullah, tahu-tahu suaminya datang melihat Rasulullah. Setelah mengatakan Rasulullah, alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni, ya. Di mana si fulan ini tidak ada kebahagiaan, kemuliaan pagi hari ini yang seperti saya, lebih daripada saya. Saya dapat punya tamu, kedatangan tamunya adalah Rasulullah, ya. Akhirnya fantolako faja'uhum bi'idkin fihi busrun wa tamrun, akhirnya ini menghormati, dikasih kurma, ya. Faqala, dan minuman, kulu wa akhudal mudyah, akhirnya kurma yang sudah masak dan buah anggur, sambil mengatakan silahkan dimakan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih kambing, orahan itu mau disembelihkan kambing bertiga ini, kamu disembelihkan kambing karena kambing itu adalah kambing untuk mencari nafkah kamu, jangan kau sembelih, ya. Kemudian mereka makan daging kambing, tapi orang ini tetap aja disembelihkan karena tamunya ini tamu istimewa. Mereka makan daging kambing dan makanan yang berada di bagi itu, serta mereka minum minuman pula. Ketika mereka telah kenyang dan segar kembali, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh pada hari kiamat nanti
kalian akan ditanya tentang nikmat. Kalian keluar dari rumahmu dengan perut lapar, kemudian kalian tiada kembali sebelum menikmati hidangan ini. Jadi kamu sekarang dapat makan lapar banget, tahu-tahu dapat makanan kambing yang lezat ini. Besok kamu akan ditanya kenikmatan itu, ya, kelezatan itu. Jangan kita ini pesta-pesta, hanya hura-hura, senang-senang, makan sana, makan sini. Makanya di akhir surat Alhaakumut Takatsur, apa itu disebutkan Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla lam ta'lamuna ilmal yaqin wa tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya, kamu bisa menikmati kenikmatan itu apakah kau gunakan untuk ibadah, apakah itu hasil uang barang halal atau barang haram, semua akan ditanya. Seringkali kadang-kadang kalau kita udah makan enak-enak itu lupa sama Allah. Habis pesta-pesta kadang-kadang malah nggak sholat, kadang-kadang malah dia nggak zikir, malah kadang-kadang dia sholatnya nggak tepat waktu. Maka kalau kenikmatan kau gunakan seperti itu, suatu saat nikmat itu akan jadi nikmat. Jadi kalau nikmat itu suatu kenikmatan, kalau nikmat itu jadi malapetaka, ya, kebalikannya. Maka saat-saat seperti itulah kamu jangan sampai jadi orang itu, kalau kekurangan jangan sampai minta-minta sama orang. Jangan sampai kamu minta-minta ke pesannya Nabi. Nabi Abu Bakar nggak pernah ya minta-minta. Maka sampai Nabi mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul rahmin. Hadisnya Bukhari Muslim. Sesungguhnya di antara kalian akan yang selalu minta-minta pada orang, ya, mohon maaf, kadang-kadang di jalan minta-minta, kadang-kadang diordinir, ya. Maka besok kalau bangun di alam mahsyar, bangun dari alam kubur, maka dia walaysa fi wajhihi muz'atul rahmin, dia tidak akan punya daging sedikit pun. Semua anggotanya itu enggak punya daging, persis tengkorak. Itu tandanya dulu waktu di dunia kerjanya suka minta-minta. Maka bertahan, jangan sampai kita jadi orang memelatih anak kita tuh minta sana sama ommu, minta sana sama kakakmu, minta sana sama bibimu. Jangan dilatih anak itu untuk minta-minta, ya. Ini pesannya Nabi. Kecuali minta-minta boleh itu dalam 3 hal, ya. Kalau sudah benar-benar itu sampai pesannya Nabi, ya qobisoh. Jadi qobisoh itu datang kepada Nabi minta-minta, kemudian dikasihlah sedekah oleh Rasulullah, dikasih, minta lagi dikasih, akhirnya dinasihatin, wahai qobisoh, la tahillu illa li ahadi salah satu. Jangan kamu itu minta-minta. Boleh minta-minta apabila dalam posisi 3 hal. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahu mas'alah hatta yusibaha summa yumsik. Yaitu satu, seorang yang menanggung beban yang sangat berat punya beban. Dia diantaranya keluarganya banyak, nggak punya, miskin, maka ia boleh minta-minta untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, kalau sampai enggak, dia sampai keluarganya mati semua, maka boleh kamu minta-minta hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Nah, kalau sekarang banyak orang-orang minta-minta dikoordinir, ya. Bahkan anaknya sendiri disuruh minta di jalan, emaknya, bapaknya merokok, kadang-kadang emaknya malah makan-makan. Itu besok azabnya di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka kita semua ini harus menyadari hal itu, karena semuanya adalah sudah ada takarannya. Man sa'alan nasa takassuran, barang siapa yang minta-minta sama manusia dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaan kecukupan, ya, maka kata Nabi,
fa inna ma yas'al jamran. Kata Nabi, apa yang hasil minta-mintanya itu besok akan dirubah. Kalau dia mati akan menjadi bara api, akan membakar dia. Fal yastaqilla aw yastaksir, kata Nabi. Apakah ia akan mengumpulkan hasil permintaan itu sedikit atau akan mengumpulkan permintaan hasil itu yang banyak? Mohon maaf loh Bapak, ada loh suka minta-minta sampai masuk YouTube itu sampai rumahnya aja tingkat. Pernah lihat Bapak? Minta-minta tapi kerjaannya, tapi dia rumahnya tingkat. Besok akan jadi bara api itu Pak. Ini hadis sahih. Makanya biar bisa menghibur hati kita semuanya lah, dibuka di halaman 292. Kata Nabi, ini dari sahabat Abi Kabasyah, di mana annahu sami'a Rasulullah yaqul, Nabi mendengar Rasulullah bersabda, salah satu uqsimu alaihinna, ada 3 hal aku sumpah ya, dalam hal 3 hal itu. Jadi taruhannya itu Nabi, kita kalau enggak percaya kebangetan. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhu, dan akan aku sampaikan, beritakan kepadamu, jaga baik-baik 3 hal itu. 1, mana qasomalu abdin min shadaqatin. Kata Nabi, harta benda seorang hamba itu enggak bakal kurang, enggak bakal kamu melarat gara-gara kamu sedekahkan. Ya. Daripada kamu minta-minta, ya, kalau pengen dicukupin oleh Allah, kamu berlatih sedekah. Jadi jangan sedekah itu nunggu kita kaya, enggak akan kaya-kaya. Enggak akan kaya-kaya. Tapi kalau kamu kepengen kaya, kepengen mampu berkecukupan, saat kamu masih ada kekurangan, kamu masih membutuhkan, kamu berani sedekah kepada orang lain. Nah ini diantaranya. Seringkali kita, saya aja pas-pasan gimana nih untuk besok, masih mikir gitu. Ali bin Abi Thalib sama Fatimah itu kalau duitnya mau habis, justru hari itu malah diutangkan, malah dikasihkan, sedekahkan ke orang. Ada yang mau membutuhkan, mau minjem, enggak usah minjem dah untuk kamu. Sedangkan itu besok gak ngerti, tinggal hari ini. Coba kalau kita semuanya hari ini uang tinggal 100.000, tahu-tahu ada yang datang, Pak, saya minta banget, saya butuh uang 100.000. Ibu ngerti uangnya di rumah cuma 100.000 nih, kira-kira jawab kita apa? Nah, saya aja juga pas-pasan Pak hari itu dah. Tapi kalau Ali ada orang seperti itu, langsung dikasihkan dah itu untuk kamu. Ya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Yakin Ali sama Fatimah atas janji Nabi dalam surat Al-An'am ayat 160, siapa yang berbuat baik 1 akan Allah ganti 10 kali lipat. Balasannya enggak akan lama-lama. Enggak akan lama-lama. Kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Sudah janji wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allahu Muslim. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya selama, ini ada syaratnya, selama kata Nabi, hamba itu mau menolong sesamanya. Jadi kalau kamu kepengen ditolong saat kamu lagi membutuhkan, saat kamu lagi butuh bantuan, tolonglah kalau ada orang minta tolong sama kamu. Nah ini dibutuhkan keyakinan Bapak, dibutuhkan keyakinan. Banyak orang-orang yang hijrah. Kalau Bapak baca di YouTube itu, ya Allah, ada orang rumah aja nggak punya, tapi buka warung gratis, semua makan gratis coba. Dengan rumah aja belum punya, tapi justru apa balasannya? Justru malah orang itu sama nyumbang untuk dikasihkan ke orang. Untuk ada lahan yang bisa menyalurkan, orang-orang kaya tergugah hatinya. Bahkan dia akhirnya dikasih rumah sama orang hamba Allah. Gak tahu, gak disangka-sangka datangnya. Karena apa? Berani dia. Ada tukang ojek, kalau di YouTube juga itu cerita nyata, dimana kalau hari Jumat itu gratis ojeknya. Tukang becak Jawa Timur gratis, pokoknya semuanya naik gratis karena hari Jumat dikasih nggak mau. Makanya sampai Allah sampai bahasanya nantangin, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa ya? Ada hambaku yang mau meminjamkan Allah, meminjamkan aku
meminjami aku dengan pinjaman yang baik, qardan hasanah, akan aku balas lipat gandakan nanti dengan ad'afan katsirah, berlipat-lipat yang sudah enggak terbatas. Nah itulah siapa orang yang menolong hamba-hamba Allah, itu hakikatnya yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran itu adalah yang meminjami Allah, meminjami hambanya Allah, menolong hambanya Allah. Nah ini dibutuhkan keyakinan. Rasulullah jadi taruhannya, kalau nggak percaya nggak bakal kamu melarat kalau kamu sedekah ya. Walau zulima abdun madlimatan sabaru alaiha illa zadahu wa izzan. Tidak akan ada seorang hamba yang dizalimi, yang disakiti. Kita nggak salah, nggak apa, kita udah niat baik bantu dia, nolong kita, malah dia yang menzalimi kita dengan berbagai cara, ya, berbagai cara. Maka orang yang seperti itu, orang sudah baik, justru malah, masya Allah, berusaha bagaimana biar dia ini pokoknya biar lenyap. Justru malah apakah orang-orang itu malah membenci dia? Apakah dia malah rendah, hina? Tidak. Kata Nabi, illa zadahu mau'izzan, akan semakin mulia. Orang itu justru malah akan semakin percaya sama dia. Ini mohon maaf hanya untuk contoh kecil aja. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang membenci Pak Anies? Apa salahnya coba? Benci, cari kesalahannya, dijegal sana. Tapi justru malah orang-orang apakah sama membenci? Tidak. Ini suatu contoh yang kecil aja. Makanya kalau Bapak posisinya didolimi orang, difitnah orang, disakitin orang, kok Bapak sabar? Jangan khawatir, gak lama nanti Bapak akan diangkat derajat Bapak di kantornya, entah gajinya akan naik, entah pokoknya bosnya akan, itu cobaan. Tapi dengan catatan sabar ya. Ini adalah sabar. Jadi jangan gak akan membuat kamu akan hina rendah. Inilah sampai Nabi taruhannya. Maka ya ini pegang erat-erat. Walau fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidak ada seorang hamba yang kerjanya itu hanya membuka pintu minta-minta. Senangnya itu hanya minta-minta aja. Maka kecuali Allah akan membuka dia selalu kekurangan. Selalu kurang. Akhirnya dia ketagihan minta. Maka jangan dilatih anak-anak kita ini untuk minta, biarpun sama siapapun, sama keluarga, sama siapa. Dilatih untuk mandiri. Sebab kalau dia sudah merasakan enaknya minta tanpa kerja, mohon maaf loh, itu pengakuan orang minta-minta di jalan itu. Sehari dia bisa dapat 300.000, bisa sampai ada yang 1 juta, ada yang sampai 3 juta. Masya Allah. Bayangkan gaji PNS gedean dia, nggak usah ngelamar lagi, nggak usah ngelamar sibuk ke sana. Tapi nanti hasil daripada hasilnya dia minta itu akan jadi bara api. Dia nggak ngerti nanti akibatnya. Ya. Kemudian yang nasihat Nabi ini untuk menasihati kita ini termasuk golongan nomor berapa? Innamat dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini diperuntukkan oleh Allah untuk 4 hambanya. Di dunia ini ada yang menikmati dunia itu ada 4 golongan. Ya. Golongan pertama hamba yang pertama ini yang nomor wahid, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada hamba Allah itu hidup di dunia dikasih harta oleh Allah, bergelimang harta, kaya raya, berkecukupan. Wa ilman, ilmunya juga luar biasa, ahli ibadah, tekun, akhlaknya mulia. Masya Allah, dia sudah kaya raya, ke masjidnya gak pernah ketinggalan. Ada orang ngaji, ikut pengajian. Ada orang baca Quran, dia selalu ikut baca Al-Quran. Di luar sana orang-orang rajin tahajud, dia juga tahajud. Kaya raya lagi, Masya Allah. Sampai fawwayat takifihi rabbahu, kata Nabi, dengan ilmunya, dengan harta bendanya itu dijadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertakwa, semakin dia santun. Ilmunya juga diajarkan, memberikan contoh pada orang lain. Karena kan banyak orang kaya raya tapi sayang dia malas ibadah, jarang sholat subuh ke masjid. Ada gitu orang kaya bergelimang mobilnya tapi ke masjid jarang. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak lah.
banyak. Bapak gak usah tergiur untuk dunianya mereka, ya. Gak usah tergiur dengan orang-orang Cina. Bagaimana Cina dalam ateis, dia gak punya Tuhan, dunianya, kebahagiaannya cuma di dunia. Kalau kita berkiblat kepada mereka, kita akan celaka. Itu dunia mereka, dunia kita bukan itu. Ya, yang kita raih bukan kebahagiaan dunia, tapi adalah tempat kita aslinya di akhirat. Makanya Bapak harus sabar. Kemudian dia digunakan untuk silaturahim, keluarga-keluarganya, ponakannya, anaknya, ponakan, saudara sepupu, sebelum dia memperhatikan orang lain. Orang nomor satu ini selalu diperhatikan keluarganya. Anfusakum wa ahlikum nar. Jadi diperhatikan. Kadang-kadang ada orang royal sama orang lain, tapi kadang-kadang sama keluarga sendiri nggak ada perhatian. Ya, ada ponakannya, ada misanannya, saudara sepupunya, anaknya. Itu kadang-kadang ada uaknya mereka menderita, dia bodoh amat. Nah ini diantaranya salah. Dan orang ini wa ya'lamu ilahi fi haqq, mengerti hak-haknya Allah. Bahwa harta benda yang bergelimang ini adalah ada haknya orang fakir miskin. Harus dizakati, harus diinfakkan, harus disedekahkan. Dia enggak senang, enggak puas kalau cuma numpuk-numpuk harta. Ya. Tapi dia ingat bahwa itu ada bagian orang-orang fakir miskin. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Pada harta benda mereka itu ada haknya orang fakir miskin. Maka kalau enggak kita berikan, berarti kamu nyaplok dengan haknya orang lain. Pasti akan ada resikonya nanti. Fahadha bi afdhalil manazil, kata Nabi. Tingkatan inilah tingkatan yang paling tinggi, Bapak. Tingkatan yang paling tinggi. Artinya apa? Dia orang kaya raya, enggak pelit, enggak bagus, dia ibadah, ya akhlaknya baik, ibadahnya ke masjidnya, sholatnya, pokoknya itu tingkat yang paling tinggi, kata Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu posisinya tingkatan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi Sulaiman, kayak Utsman bin Affan, sahabat Nabi, kekayaannya, masya Allah. Abdurrahman bin Auf, dia kaya, dermawan, ya ibadahnya nggak kalah sama orang-orang. Nah inilah yang jarang akhir zaman sekarang. Maka Bapak harus wujudkan pada putra putri keluarganya. Berikut kalau Bapak tinggalkan, insya Allah Bapak Ibunya akan dapat kiriman terus dalam kuburnya. Nah ini untuk menciptakan, jangan anak dia hanya disenangkan masalah dunia dijor, tapi dia nggak ngerti aturan-aturan agama. Yang kedua, ada abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba dikasih rezeki oleh Allah itu berupa ilmu, ibadahnya, ketakwaan, keimanannya bagus, nggak dicacat lah ke masjidnya, tahajudnya, ngajinya, tahajudnya, pokoknya sholat sunnahnya nggak pernah ketinggalan. Tapi hamba ini tidak dikasih oleh Allah harta benda, nggak dikasih, nggak bergelimang harta benda, pas-pasan, kadang-kadang rumahnya belum selesai, ya. Tapi dia ibadahnya, putra putrinya, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya nurut, taat sama orang tua, suaminya juga dia tidak neko-neko, nggak selingkuh, istrinya juga taat. Maka kebahagiaan ini dia nanti oleh Allah ditunda. Sengaja nggak dikasih harta benda. Nanti kebahagiaan itu nanti kalau kamu sudah mati, ya sabar. Sebab kalau orang sudah dikasih harta benda, kalau iman yang nggak kuat, banyak yang mereka jadi nggak benar. Pejabat-pejabat kita dulu waktu masih belum jadi pejabat, mereka jujur, mereka baik, ahli ibadah, santun. Tapi giliran sudah tahu lingkungan yang nggak benar, dia terpengaruh dengan lingkungannya, jadi hidupnya hanya bergelimang dengan dunia. Dia sudah malas untuk ibadah akhiratnya. Nah ini adalah musibah yang sangat besar, ya, karena dunia ini kekuasaan, jabatan, harta benda, semua yang kita miliki itu nggak dibawa mati, kamu perjuangkan sampai jungkir balik, kamu nanti akan menyesal karena nggak ada yang dibawa mati. Maka hamba Allah yang kedua ini, karena dia ilmunya kuat, ilmunya pintar, ibadahnya, imannya, takwanya, dia shodiqun niyah, kata Nabi.
dia punya hati niatan yang tulus. Dia punya cita-cita lau anna limalan, kata Nabi, kalau saja ya Allah saya punya harta benda, la amiltu bi amali fulan, aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan itu ya Allah. Orang begitu dermawannya ya Allah, kalau saja saya punya harta aja saya pengen kayak dia. Itu di Jawa Barat kalau nggak salah, Bapak udah baca di YouTube, itu ada orang satu RT-nya itu diumrohkan semua, satu desanya itu diumrohkan semua. Dia sudah punya niatan akan mengumrohkan 1000 orang. Setiap tahun itu 60 orang. 60 orang. Sudah baca kan? Bayangkan kalau 60 orang, satunya itu 40 juta. Setiap tahun kali 60 berapa? Tapi kepada harta bendanya dia tambah miskin, tambah besok bisa ngomong, besok bisa lagi, bisa lagi. Ya. Ini kalau nggak ada keyakinan yang kuat susah. Coba Bapak mulai semampunya. Ya, sehari itu Rasulullah itu selalu mengeluarkan sedekah. Sebab ada hadis firman Allah, "Anfiq ma fil jaib." Keluarkan apa yang di sakumu, maka akan aku tambah, akan aku masukkan barang yang baru, kata Allah. Tapi kalau kamu nggak ada yang kau keluarkan, nggak akan ditambah Allah. Ya, keluarkan, coba berani Bapak mengeluarkan. Ada orang-orang yang fakir miskin, yang benar-benar ibadah, Bapak ada yang membutuhkan, udah kasihkan. Nanti lihat balasannya itu nggak sampai seminggu, ya. Hari itu insya Allah atau besoknya Allah akan balas. Kalau benar-benar Bapak tulus hati, karena Allah paling cinta terhadap hambanya yang mau peduli sesama dengan hamba Allah. Allah itu senang banget ada orang memperhatikan hambanya yang lagi susah. Nah, inilah orang ini nggak punya harta, punya cita-cita yang tulus seperti itu. Kata Nabi, bahwa niyatuhu fa'ajruhu masawa. Niat tulus hatinya itulah, maka pahalanya sama dengan orang yang nomor satu tadi. Sama dengan orang yang benar-benar mengorbankan harta bendanya, membantu, menolong, sedangkan dia nggak punya apa-apa. Nah, kita ini mungkin kebanyakan kita sekarang ini posisi kita yang nomor 2 ini, nggak punya mobil, nggak punya uang banyak, tapi kepengen ya Allah kalau saya punya uang, saya kepengen mengumrohkan bapak ibu saya kepengen ya Allah membantu sekolahnya si fulan tetangganya nggak punya ya Allah. Itu bapak punya niatan seperti itu sudah dianggap pahala sama dengan orang yang mengerjakan. Itu enaknya kalau didasari dengan ilmu. Yang ketiga ini nama Allah, wa 'abdun razaqahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada hamba Allah ini dikasih bergelimang harta, tapi dia enggak ibadah. Ya. Oleh Allah memang dia malas ibadah, harta benda kurang apa, tapi dekat masjid enggak pernah ke masjid. Ya. Ke masjid ya Allah, kadang-kadang kalau sudah sebulan sekali aja enggak sempat. Ya. Enggak sempat masjid yang ada di sekitarnya aja enggak sempat. Masya Allah, dia hanya kerja, bosnya di kantor udah sampai rumah, dipanggil ke kantor, balik itu ke kantor. Dan ntar orang gitu kalau mati sholatin di kantor aja, ya, sholatin di kantor aja udah, jangan di masjid. Ya. Ada apa-apa bosnya, emang yang nyelamatin kamu itu bosmu. Ingat, kamu itu punya kewajiban yang akan nyelamatin dirimu di alam kubur, itu adalah amalmu. Kalau kamu habis untuk nurutin bosmu itu gak bakal sanggup nyelamatin azab Allah. Paling-paling kalau kamu mati, bosmu datang ke rumah kamu takziah, cuma memuji si bapak ini, ya Allah kerjanya sudah benar-benar luar biasa di kantor. Orang ini adalah benar-benar semangat kerjanya. Paling memuji karyawan yang baik, bawahan yang baik, yang sangat royal. Udah gitu aja, nggak nyelamatin alam kubur, nggak bisa. Makanya kita harus sadar, silakan ada ngikutin pimpinan, tapi saat-saatnya kamu harus membutuhkan kebutuhan ibadah, jangan sampai kamu melanggar aturan-aturan agama. Ya. Ini banyak orang dikasih harta benda, tapi anaknya ya Allah begajulan, hanya trek-trekan mobil, sampai Allah buktikan yang kemarin belum lama ini tugas pajak itu, yang mobilnya anaknya sampai kecelakaan sampai ini, itu kelak ketahuan nggak taunya ditangkap sama selidiki, harta bendanya bapaknya bergelimang harta yang haram saudara.
Nah kalau udah seperti itu apa artinya anak-anak dibawa polisi saat kakaknya dibawa, gara-gara ini kakak adiknya dibawa. Ya Allah, di mana kebahagiaan? Ini musibah Pak. Makanya jangan sampai terbuai hati kita melihat orang yang bergelimang harta. Belum tentu dia bahagia nanti di akhirnya, apalagi di dunianya aja belum tentu. Ya. Buktinya apa? Belum bahagia, senangnya cari hiburan dulu. Karena sumpek dia. Ya, kalau orang-orang nggak punya harta, hiburan apa? Udah hiburannya ngaji, hiburannya baca Al-Quran, hiburannya zikir, sudah nikmat baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa, penentram batinmu. Dia ngerti, udah kalau disumpet baca Al-Quran, dekat sama Allah, yang minta sama Allah. Jangan sampai kita ini mintanya apa itu bersandarnya kepada manusia, kamu pasti akan kecewa ya. Maka orang ini karena enggak ibadah, yahbitu fi malihi biwari ilmin, kata Nabi, mencampur adukkan harta bendanya digunakan yang haram. Kalau ada acara-acara urusan-urusan royal, kalau urusan partai berapa miliar, calon caleg ini, nyalon ini, itu miliaran loh Pak. Ya, kalau dikumpulkan caleg-caleg seluruh Indonesia ini triliunan itu duit hanya diambur-amburkan untuk cuma sehari besok. Ya Allah, coba kalau digabungkan aja untuk mensejahterakan rakyat, duit triliunan hanya dipakai dukan umbul-umbul sepandukan ya Allah. Karena apa? Dia dikasih rezeki berupa harta benda, gak dikasih oleh Allah, yaitu keimanan, ketakwaan, ilmu yang kuat. Akhirnya harta bendanya digunakan untuk boya-boya. Dia gak ngerti hak-haknya. Fahada bi ahbasil manazil, kata Nabi, orang inilah tempat yang akan rendah besok bagiannya. Kemudian yang terakhir, paling konyol lagi nih, na'udzubillah, jangan sampai wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada hamba Allah diciptakan hidup di dunia ini sudah melarat, udah enggak kaya raya, dia enggak ibadah. Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Ya Allah, enggak punya duit, giliran punya duit dipakai untuk judi. Enggak punya duit dipakai untuk mabuk. Dipakai ya Allah, kerja banting tua jungkir balik, giliran sudah punya duit dipakai mabuk. Enggak ibadah dia. Maka orang ini sudah ibaratnya di dunianya sudah kere, sudah melarat, nanti di akhirat jadi intip neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya itulah yang Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jangan khawatir, sabarlah. Kita hidup ini tinggal berapa tahun lagi. Kita nikmati, kita syukuri. Yang penting kita jangan melanggar aturan-aturan Allah. Kita jangan menjadi orang yang peminta-minta, kata Nabi. Kamu enggak usah, kamu itu bersandar kepada manusia. Insya Allah kamu kebahagiaanmu ditunda oleh Allah nanti kalau sudah meninggal. Kalau enggak percaya silakan Bapak Ibu meninggal deh, nanti lapor sama saya. Iya Ustaz, ternyata hikmahnya ya Allah. Ada dua hal kata Nabi, isnatani yaqulu majnada. Ada dua hal yang kebanyakan manusia itu enggak suka. Satu, enggak suka mati. Jangan dia kalau tahu mati, orang yang ibadah itu dia enggak bakal balik mau ke dunia lagi. Digambarkan kayak Nabi seperti janin yang dilahirkan. Waktu lahir dia nangis, tapi setelah dia melek, enggak nangis, lirik, dia senang. Oh ternyata dunia, dia enggak mau balik ke tempat asalnya semula. Ini bagi orang-orang yang hidup di dunia, meskipun sekarang ini kita pas-pasan tapi ibadah, kayak janin enggak bakal mau balik ke dunia lagi. Betapa nikmatnya balasan Allah kalau sudah meninggal. Yang kedua yang enggak suka apalah? Fakir, miskin. Sedangkan dia enggak ngerti hikmahnya orang diciptakan fakir miskin itu. Allah sayang biar nanti hisabnya di akhirat itu enggak lama-lama. Sebab kalau di sana sehari aja sama dengan 1000 tahun. Kalau dihisab sehari nunggu 1000 tahun. Maka kalau harta bendamu banyak, hisabmu semakin banyak. Orang yang bajunya 1 lemari dengan yang bajunya 5 lemari, itu besok surganya kalau badannya sama duluan yang 1 lemari. Nah, yang 1 lemari sama bajunya yang cuma 3,
masuk surganya kalau ibadahnya sama, duluan yang gajinya cuma 3. Kenapa kita harus banyak-banyak baju pakaian? Ya, jangan kita berkaca dengan kehidupan artis. Artis bajunya hijau, celananya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, sepatunya hijau, persis ular kekek, saudara. Nah, kalau kamu tiru ya kaku suamimu, nanti kaku itu kalau begitu. Itu semakin kamu nambah hisab, semakin nambah hisab. Ya. Akhirnya kalau nambah hisab, ke surganya semakin ke belakangan. Makanya hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang fakir miskin itu masuk surganya lebih dulu ketimbang orang kaya terpaut 500 tahun. Satu harinya aja 1000 tahun bayangkan terpautnya. Apakah orang kaya nggak masuk surga? Masuk, tapi dihisab dulu ini. Ditanya dari mana tuh mobil? Gajimu aja sudah ketahuan segitu, kok bisa dapat punya Allah bergelimang harta dari mana? Ya, itu ditanya satu persatu. Ini bajumu kok pakai apa? Sepatumu, ya Allah sepatunya. Lipstiknya ibu-ibu. Lipstik ini kan kebutuhannya bibir cuma berapa? Ya. Ini kadang-kadang lipstiknya sampai 20, ini dipakai, ini dipakai. Malah kayak ondel-ondel. Ini nggak usah kita terlalu ngoyo dengan dunia ini. Kamu lolos, giliran kamu pensiun, apa yang terjadi? Karena kamu dulu terlalu ngoyo dengan dunia, yang terjadi setelah pensiun, terjadilah penyakit timbul satu persatu. Allah sadarkan tanganmu sedang mulai lemes. Inilah harta bendamu saat yang kamu lepas. Kamu dulu ngoyo dengan kekayaan, maka saatnya kamu sedekah. Kamu sedekah, kamu zakat, kamu tebus kekeliruanmu. Ya, ini mulai kurangin kenikmatan. Giginya sudah mulai ompong, kenikmatan. Makan sekarang sudah mulai kurang kenikmatan, tidak kayak dulu. Ini kesadarlah, biar kamu itu menyadari duniamu bukan itu nanti di akhirat. Hanya ini kami sampaikan karena sudah masuk suruk jannah, maka nggak tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita doakan mudah-mudahan yang menyiapkan makanan sarapan pagi hari ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah kami dengan rezekinya berlipat ganda. Mudah-mudahan kita yang ada istiqomah ibadah ini, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berkah melimpah ruah, mudah-mudahan gajinya naik, mudah-mudahan jabatannya naik, mudah-mudahan Allah kasih rezeki dengan rezeki yang enggak diduga-duga, dan mudah-mudahan yang menyumbang makanan minuman pagi hari ini, mudah-mudahan Allah selamatkan dari segala penyakit bala dan musibah. Mudah-mudahan jadi tameng daripada siksa kubur, seperti mana janji Nabi, as-sadaqatu hatutti'u an ahliya haral kubur. Sedekah itu akan jadi tameng daripada azab kubur. Dan mudah-mudahan putra putrinya jadi putra putri yang saleh dan salihah, keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila putra putrinya belum dapat jodoh, semoga Allah dekatkan jodohnya dengan wasilah sedekah ini. Dan mudah-mudahan dengan sedekah ini, mudah-mudahan apabila putra putrinya belum dapat kerjaan, mudah-mudahan segera dapat kerjaan yang enak, yang halal dan thayyiban mubarakah. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Allah berikan sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.